Halo semuanya, selamat sore. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sore hari ini tentang market hari ini gimana, closing akhir pekan ini gimana, terus kira-kira saham-saham apa aja nih yang bisa dilirik untuk menjelang window dressing atau akhir tahun nanti. Nah, sebelumnya kita mau review market dulu hari ini gimana ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat hari ini, IHSG itu menguat sebesar 1,03%. Nah, penguatan ini didorong oleh beberapa saham-saham yang cukup besar kapitalisasinya dan pengaruhnya di IHSG, misalkan ada Arto atau Bank Jago yang hari ini menguat sekitar 4,3%. Terus yang kedua ada saham lagi yang walaupun penguatannya tadi sempat signifikan tapi akhirnya ditutup agak sedikit turun, yaitu ada saham agro yang menguat 2,9%. Selain itu tadi saham perbankan big caps ada BMRI, walaupun penguatan ini hanya membentuk candle doji, tapi dibandingkan dengan closing kemarin itu naik sekitar 2,14% teman-teman. Terus saham yang menguat hari ini juga ada SMGR dari semen-semenan nih. SMGR kenapa menguat sentimennya? Ini bisa berkaitan dengan harga coal yang menurun karena coal ini jadi salah satu bahan untuk produksi SMGR sebagai bahan bakarnya gitu ya teman-teman. Jadi waktu coal kemarin turun atau hingga hari ini turun itu semen-semenan harusnya bisa mengurangi operational cost mereka gitu secara tidak langsung sebenarnya. Lalu lanjut aja tadi terkait IHSG gimana view-nya. Untuk IHSG sendiri walaupun hari ini ada penguatan dibandingkan dengan kemarin, tapi view-nya masih akan sideways teman-teman. Jadi kemarin IHSG di awal Oktober kemarin sampai di pertengahan kemarin itu udah naik cukup signifikan. Kalau kita hitung itu sekitar, ini kita hitung dari low-nya, kita tarik ke atas itu sekitar menguat 10% teman-teman. Jadi wajar jika IHSG mungkin ada koreksi normal dulu dan membentuk base dulu sebelum nanti lanjut naik lagi atau rally mempersiapkan akhir tahun nanti gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang tanya-tanya, aduh coach aku udah terlanjur beli barang kemarin tapi ternyata IHSG-nya kok sideways aja atau justru kemarin sempat koreksi dalam. Tenang aja teman-teman karena ini masih koreksi normal. IHSG kemarin sempat menyentuh support MA20-nya juga, tapi tadi berhasil menguat. Oke, terus setelah itu mungkin kita langsung aja ke saham-saham apa nih stock picks yang kira-kira bisa dilirik sama teman-teman buat entry persiapan nanti window dressing sampai menjelang January effect nanti. Untuk saham-sahamnya biasanya preferensinya adalah saham-saham big caps yang memang mungkin masuk indeks-indeks besar kayak LQ45 seperti itu. Kenapa saham-saham big caps coach yang malah dikoleksi? Karena saham-saham ini banyak dipegang oleh portofolio-portofolio institusi. Jadi kalau misalkan yang biasanya berperan besar dalam window dressing itu investor, institusi dan juga ada beberapa emiten teman-teman. Tujuannya mereka mengadakan window dressing ini apa? Untuk membuat laporan keuangan mereka terlihat lebih baik gitu. Jadi kita bisa menikmati atau mengikuti peluang ini atau ikuti rally-nya dengan cara koleksi saham-saham yang memang ada di portofolio institusi, big caps seperti itu. Contohnya saham yang pertama itu mungkin big banks, perbankan besar, BMRI, BBNI, BBJA, dan juga BBRI. Nah, kita mulai dulu dari BMRI ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, BMRI kemarin juga sempat udah rally tinggi, terus saat ini BMRI ini lagi sideways aja nih. Dan BMRI ini masih berpeluang untuk terkoreksi. Jadi kalau misalkan saya sekarang mau entry coach, udah ideal belum sih? Atau masih nunggu lagi aja? Siapa tahu bisa dapat diskon lebih. Kalau misalkan BMRI saat ini, kalau teman-teman mau mulai entry, masuk dulu, titip sendal boleh, bisa. Tapi tetap siapkan alokasi modal untuk
nanti lakukan pembelian kalau ada diskon, karena BMRI ini secara teknikal masih berpotensi terkoreksi sampai ke MA20-nya. Gitu teman-teman. Jadi MA20-nya di sekitar angka berapa, Coach? MA20 ini di sekitar angka 6.900 sampai 6.950. Nah, teman-teman bisa watch di situ. Jadi kalau sekarang harga BMRI ini 7.100-an, teman-teman bisa entry dulu misalkan 30% atau 50%-nya dari modal yang memang dialokasikan dulu sama teman-teman. Gitu. Terus kita lanjut ke saham yang kedua, BBNI. Nah, BBNI ini kemarin juga udah sempat rally tinggi banget. Terus untuk konsolidasinya sendiri, sebenarnya selama 5 hari perdagangan terakhir, BBNI ini udah ada koreksi dan udah ada retracement. Tapi kalau misalkan dilihat lagi teman-teman, retracement-nya dibandingkan dengan kenaikannya kemarin itu masih kurang dalam gitu. Jadi masih ada potensi untuk BBNI ini turun ke MA20-nya juga, sama halnya dengan BNRI tadi. Kalau BBNI MA20-nya di sekitar range berapa, Coach? BBNI ini di sekitar 6.600 sampai 6.650. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya nih, itu pasti nggak sih, Coach, angka itu bakal tersentuh? Atau kalau misalkan saya nawarnya agak tinggian dikit, nanti daripada saya nggak dapat barang gimana? Kembali lagi ke teman-teman. Jadi kalau misalkan sekarang dibilang udah aman belum entry, sebenarnya udah cukup aman karena udah mulai ada koreksi dan juga udah mulai membentuk base. Tapi kalau misalkan ditanya base price-nya, sebenarnya kita masih bisa melihat masih akan ada base price lagi. Jadi masih bisa terkoreksi sedikit lebih dalam lagi. Dan kalau misalkan dilihat, kalau kita hitung ya, dari harga closing hari ini sampai ke MA20-nya, itu ada sekitar 4,8%. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli, mungkin bisa pertimbangkan. Kalau misalkan kita tunggu dia retrace sampai MA20-nya, kita bisa hemat sekitar 4,8 sampai 5% gitu teman-teman. Terus yang ketiga ada BBCA. Nah, BBCA ini mungkin teman-teman juga bisa dilirik ya, karena kemarin yang jadi saham premium di perbankan itu adalah BBCA, karena harganya mahal banget, Coach. Satu lotnya bisa 3 jutaan. Tapi sekarang udah ada stock split, jadi BBCA ini bisa lebih retail friendly gitu ya teman-teman, dan bisa dikoleksi juga. Saat ini posisi BBCA gimana? Nah, BBCA ini beda dengan BMRI dan juga BBNI tadi. Kalau BMRI dan BBNI tadi belum menyentuh MA20-nya, kalau BBCA ini malah udah retrace duluan. Dia udah menyentuh MA20-nya dan hari ini memantul. Pantulannya pun cukup cantik dan dia berhasil ditutup dengan candle yang cukup bagus juga. Candle ini mengindikasikan apa, Coach? Candle penutupan hari ini. Kalau kita lihat di candle daily-nya, candle ini mengindikasikan akan ada penguatan lanjutan, gitu teman-teman. Tapi disclaimer on juga, kalau teman-teman yang belum punya barang, apakah udah telat, Coach, masuk ke BBCA ini? Belum telat, teman-teman, masih bisa entry juga. Tapi kita juga perlu sesuaikan dengan porsinya ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau entry, lebih baik entry dulu sebagian, lalu sisakan dana sebagian untuk lakukan averaging down jika nanti siapa tahu akan ada diskon di market gitu. Lalu yang ketiga, setelah BMRI, BBNI, dan BBCA, kita mau lihat ke saham BBRI nih, yang kemarin habis right issue besar-besaran untuk mengakuisisi PNM dan juga Pegadaian. Setelah kemarin sukses dengan right issue-nya yang cukup masif, BBRI ini sudah menyentuh juga support MA20-nya, atau bisa dibilang mirip-mirip dengan posisi BBCA saat ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau koleksi saham-saham big caps yang saat ini udah mulai price ideal, yang mana, Coach? Yang BBCA dan BBRI, teman-teman, karena dia udah menyentuh support MA20 dan udah mantul dari MA20-nya. Walaupun BBRI hari ini ditutup candle merah, tapi setidaknya dia berhasil ada perlawanan dari support MA20 dia. Gitu. Jadi itu indikasi cukup baik, walaupun penutupannya nggak secakep BBCA. Gitu ya, teman-teman. Terus kita lanjut lagi ke saham consumer goods nih. Yang hari ini naik cukup signifikan juga, ada ICBP. Oke, ICBP ini tadi sempat naik sekitar, kita hitung,
Nah, sempat naik sekitar hampir 1,5% teman-teman, walaupun tadi di penutupan ditarik turun lagi. Nah, ICBP ini kenapa menarik, Coach? Kenapa layak untuk dikoreksi juga? Karena kita lihat bahwa consumer goods, sektor consumer goods itu kemarin udah sempat rally kenceng ya teman-teman. Terus ini ada koreksi wajar aja. Tapi itu walaupun sempat breakdown MA20, apakah masih aman, Coach? Masih aman karena di bawahnya ada support kuat juga MA200 ya teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman mau dapat harga best price untuk ICBP ini, teman-teman bisa tunggu di sekitar MA200-nya, yaitu di sekitar 8.650-an gitu teman-teman. Terus untuk ICBP, kalau dibilang menarik, gimana dengan saudaranya Coach INDF? Untuk INDF juga menarik teman-teman karena INDF ini di dalamnya juga ada CPO. Kalau kita lihat sendiri CPO belakangan ini harganya cukup naik karena supply-nya masih ada shortage gitu ya teman-teman. Jadi supply-nya sedikit berkurang. Terus kalau kita lihat juga karena CPO ini plant-based, jadi dia untuk recovery-nya cenderung relatif lebih lama karena penunggu tanaman dari mulai tanam, mulai bertumbuh sampai bisa dipanen itu cukup lama. Jadi untuk upside-nya masih cukup baik. Lalu kalau misalkan INDF ini ada CPO dan CPO naik, terus berarti consumer goods yang lain, yang bahan pangan atau yang lainnya, yang ada unsur CPO-nya malah berpotensi turun dong, Coach, karena kan bahan baku mereka jadi mahal. Memang itu ada potensi untuk turun ke sana, teman-teman. Terutama untuk mungkin ICBP, kayak gitu kan mereka tetap membutuhkan CPO ini untuk memproduksi beberapa bahan mereka. Bahkan Indomie pun juga di dalamnya ada minyak sayurnya gitu kan teman-teman. Tapi kalau kita lihat juga di sini consumer goods itu akan tetap pulih seiring berkembangnya, seiring pulihnya juga perekonomian di berbagai negara dan terutama di Indonesia juga gitu teman-teman. Terus kita beralih ke saham lain yang juga cukup potensial, yaitu ada saham Astra Internasional. Nah, untuk saham Astra Internasional ini memang koreksinya belum cukup dalam, belum cukup murah juga. Kita bisa tunggu Astra ini kalau secara teknikal teman-teman di chart daily ada gap di sekitar 5.875 sampai 5.950. Nah, berhubung candle hari ini candlenya merah juga dan merahnya cukup besar, ada peluang dia akan berpotensi menguji gap tersebut. Terus pertanyaan teman-teman, tapi sebelum gap itu ada support MA20 dulu, Coach. Apakah semua gap itu juga akan tertutup? Kalau misalkan Astra ini besok di hari Senin, perdagangan Senin besok lanjut melemah dan masih malah breakdown dari MA20-nya, ada peluang dia menutup gap tersebut, teman-teman. Tapi peluang tersebut, malahan koreksi tersebut bisa digunakan teman-teman untuk koleksi barangnya. Gitu, teman-teman. Mungkin terus untuk yang hari ini, yang saham yang cukup aktif juga, kita ada saham Bevin. Nah, untuk Bevin ini apakah juga masih termasuk di cap watch? Apakah masih bisa dikoleksi untuk persiapan window dressing nanti? Untuk Bevin sendiri sebenarnya tidak sebesar BPCA, BBNI, BBRI, dan lain sebagainya dalam hal kapitalisasi. Tapi Bevin sendiri di sini disclaimer on juga teman-teman ada story terkait dengan ekosistem dari kripto gitu. Jadi memang dari segi story fundamentalnya cukup strong, makanya nggak heran hari ini Bevin ini berhasil menguat dan juga breakout MA50-nya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin mau entry juga, apakah udah terlambat, Coach? Mungkin kalau misalkan teman-teman takut nanti terbawa koreksi, kalau ternyata Bevin ini koreksi, teman-teman bisa tunggu dia ada retracement dulu ke MA50-nya. Gitu, teman-teman. Mungkin sekarang saya mau coba interaksi juga ke teman-teman, mau coba jawabin pertanyaan teman-teman, apakah ada saham-saham yang mungkin mau teman-teman tanyakan? Oke, ini ada pertanyaan. Kalau UNVR gimana, Coach? Oke, kita coba lihat Unilever ya, atau UNVR. Jadi Unilever ini
kemarin udah sempat naik kencang banget. Dan juga kalau kita lihat di tanggal 7 Oktober itu ada akumulasi yang cukup besar teman-teman, dengan candle yang cukup besar dan juga volume yang besar. Terus pertanyaan teman-teman mungkin, tapi hari ini koreksi coach dan udah candle merah beberapa hari, apakah masih aman di hold? Apakah Unilever ini hanya naik sementara kemarin untuk lanjut turun dan lebih dalam lagi? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari sisi harga juga, terus kemarin dia juga naik dengan volume yang didukung dengan cukup tinggi, sebenarnya Unilever ini masih potensial untuk naik teman-teman. Kalau misalkan kita lihat hari ini, Unilever mungkin ditutup merah lagi, tapi merahnya ini udah cukup terbatas. Jadi tekanan jual di Unilever ini udah bisa dikatakan udah mulai berkurang dan udah mulai terbatas gitu teman-teman. Jadi misalkan Unilever nanti koreksi, mungkin koreksinya juga sifatnya udah terbatas. Jadi teman-teman yang mungkin udah beli waktu di candle hijau tanggal 26 Oktober kemarin, misalkan ragu-ragu masih hold nggak ya coach? Kita lihat dulu perdagangan berikutnya gimana, karena masih ada support MA50 di sini. Nah, support MA50 itu di sekitar angka 4.300-an teman-teman. Kalau misalkan besok ternyata di hari Senin perdagangan itu Unilever ini breakdown dari MA50-nya, dari angka 4.300 tersebut, teman-teman bisa mulai batasi risiko. Tapi kalau ternyata malah memantul, teman-teman malah bisa tambah muatan. Disclaimer on juga, itu view dari kami. Lalu mungkin ada pertanyaan yang lain. Ada yang menanyakan saham agro. Oke. Kita akan bahas saham agro. Jadi secara teknikal agro ini memang masih dalam fase sideways-nya. Tadi sebenarnya agro ini udah breakout dari horizontal line di 2140 teman-teman. Tapi ternyata dia mengalami false breakout, dia turun lagi dan ditutup di angka 2110. Tapi untuk secara teknikalnya apakah masih aman kok di hold? Secara teknikal masih cukup aman di hold, tapi teman-teman juga harus bersiap-siap kalau agro ini bisa tergolong sideways gitu ya teman-teman. Jadi manage ekspektasi sendiri. Nanti kalau misalkan ternyata sideways dan juga harganya belum kemana-mana, teman-teman bisa pindahkan ke saham yang lain dulu yang lebih potensial. Tapi untuk sementara waktu masih aman untuk di hold gitu. Lalu ada pertanyaan juga saham BANK. Oke, kita akan coba lihat BANK. Untuk saham BANK ini sebenarnya masih tertahan MA20 teman-teman. Jadi dia dalam jangka pendek masih cenderung berada di fase downtrend cenderung sideways-nya dia. Jadi kalau misalkan teman-teman mau entry untuk sekarang BANK apakah sudah ideal? Belum cukup ideal karena dia juga masih nanggung antara sideways mau lanjut turun atau malah dia mau breakout dan reversal nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau entry, lebih baik tunggu dia breakout dan juga ada tanda reversal, walaupun nanti mungkin telat 5-10%, nggak apa-apa, tapi kita udah cenderung lebih aman daripada kayak sekarang kita lebih cenderung spekulatif dan juga menangkap pisau jatuh. Jadi lebih baik kalau misalkan saham-saham yang masih cenderung downtrend, kita biarkan dulu dia sampai nancep di dasar dulu teman-teman. Terus kita bisa ambil waktu nanti udah mulai ada tanda reversalnya gitu. Karena untuk Bang Aladin sendiri dia masih berpotensi bergerak di range sekitar 2570 sampai supportnya dia itu di sekitar 2260. Jadi bisa teman-teman catat 2260 sampai sekitar 2570. Itu range pergerakan Bang Aladin. Kalau misalkan teman-teman mungkin mau manfaatkan buat scalping aja, tektok aja, intraday gimana coach? Silahkan teman-teman kalau misalkan sesuai dengan risk appetite teman-teman boleh. Asalkan siap dengan risikonya dan juga siap kalau misalkan terbawa sideways gitu. Terus ada juga pertanyaan terkait dengan saham-saham batubara nih teman-teman. Ada yang bertanya terkait PTBA. Coba kita bahas. Untuk PTBA sendiri, sebenarnya PTBA ini secara tren udah kurang bagus teman-teman. Karena semenjak dia breakdown dari MA20-nya, dia belum berhasil menguat lagi di atas MA20-nya dia. Terus kalau kita lihat secara teknikalnya,
Boleh mungkin saya tunjukkan sedikit teman-teman. Nah, jadi secara teknikal PTBA ini masih cenderung banyak gap. Jadi tercipta banyak gap gitu teman-teman. Kalau misalkan gap kayak gini itu berarti peluangnya akan tertutup apa enggak, Coach? Tergantung teman-teman. Kalau misalkan udah terlalu banyak gap seperti ini, ada peluang beberapa gap mungkin nggak bisa tertutup gitu. Kalau misalkan saya mau memanfaatkan trading aja, Coach, jangka pendek, siapa tahu bisa sampai nutup gap ke MA20-nya. Boleh apa enggak? Silakan teman-teman kalau siap dengan risikonya. Tapi kalau secara teknikal, PTBA ini cenderung udah sideways. Dan juga kalau kita lihat harga coal dunia saat ini, coal global gimana, semenjak ada berita dari China kemarin bahwa China akan menurunkan harga coal, harga coal dunia ini cenderung menurun, cenderung stagnan gitu teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman untuk saham-saham yang sifatnya komoditas dan juga coal, karena ada sentimen yang udah mulai kurang baik juga, kita hindari dulu baik untuk trading maupun untuk investing gitu ya teman-teman. Kita beralih ke saham-saham mungkin yang lebih potensial dan juga lebih safe gitu. Lalu ada yang bertanya tentang Saratoga. Oke, untuk Saratoga sendiri, hari ini dia breakdown MA20. Terkonfirmasi breakdown MA20-nya dia setelah kemarin candle merah juga, tapi masih tertahan MA20. Untuk SRTG gimana, Coach, kalau saya punya barang? Kalau misalkan udah breakdown seperti ini, kalau misalkan belum terlalu dalam ruginya, lebih baik teman-teman bisa batasi risiko dulu. Nanti teman-teman bisa entry kalau misalkan SRTG ini hampir menyentuh, mungkin dia berpeluang ke MA50-nya, karena MA20 sudah terbreakdown, dia berpeluang menguji MA50 selanjutnya. Jadi kalau bisa dapat harga yang lebih murah dan kita bisa batasi risiko lebih kecil, kenapa enggak gitu ya teman-teman. Terus kalau misalkan saya punya barang di atas, Coach, gimana baiknya? Kalau misalkan teman-teman punya barang di atas dan udah terlanjur cukup dalam, teman-teman bisa tunggu pantulan teknikalnya gitu. Kalau misalkan terlalu sakit nih, Coach, kalau misalkan aku sekarang, oke, kita tunggu pantulan teknikalnya dulu. Tapi sebisa mungkin kalau ada peluang untuk exit dulu dan pindahkan ke saham yang lebih potensial gitu, karena juga ada opportunity cost gitu teman-teman. Terus ada yang bertanya terkait saham Adi Sarana Armada atau ASSA. Nah, ASSA ini secara teknikal dia cukup cakep, teman-teman. Kenapa bisa dibilang cakep, Coach? Karena ASSA ini masih tertahan di support kuat dia MA50-nya. Dan hari ini dia berhasil ditutup dengan candle hijau walaupun kecil. Tapi secara teknikal mungkin penguatannya hanya akan terbatas sampai ke MA20-nya. Karena saham yang terbreakdown itu biasanya kalau udah breakdown support tersebut berpotensi jadi resisten dia. Jadi kalau kemarin ASA di perdagangan tanggal 15 Oktober udah berhasil breakdown, turun dari MA20-nya, jadi sekarang MA20 ini berpotensi jadi resistance dia gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau koleksi ASA, mungkin bisa untuk trading jangka pendek sampai ke sekitar 3.400 sampai 3.450-an itu di MA50 dia teman-teman. Itu semoga menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, chartnya sudah terlihat. Untuk DGNS gimana? Tadi ada pertanyaan. Untuk DGNS sendiri saat ini cenderung sangat sideways, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman mungkin bertanya, apakah tepat untuk entry sekarang, Coach? Kurang tepat, karena bisa jadi malah teman-teman terbawa sideways gitu. Kalau misalkan udah punya, tapi ke bawah sideways, gimana, Coach, baiknya? Kalau nanti ada pantulan yang hampir mencapai resistance dia, ada horizontal line di sini di sekitar 830-an, teman-teman bisa kurangi posisi dulu dan pindahkan ke saham lain yang lebih potensial gitu. Karena saham-saham laboratorium seperti ini ada sentimen negatif teman-teman dari harga PCR yang turun. Kalau teman-teman tahu, mungkin kemarin waktu COVID lagi naik-naiknya,
PCR bisa menyentuh sekitar harga 900, bahkan mungkin di luar Pulau Jawa atau mungkin di kota-kota besar mungkin bisa lebih dari 900.000. Tapi sekarang PCR ada price ceiling-nya, ada harga maksimumnya ditetapkan oleh pemerintah untuk di harga sekitar 250.000. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini berarti harga PCR kan diturunkan, bahkan sampai diturunkannya 60-an% daripada harga sebelumnya. Jadi ini jadi sentimen cukup negatif untuk saham-saham yang terkait dengan rumah sakit maupun healthcare maupun laboratorium gitu teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut. Ada pertanyaan terkait saham. Mungkin teman-teman ini banyak yang galau sama saham call ya teman-teman. Oke, kita akan coba bahas saham call Indi gimana. Untuk Indi, ini saat ini posisinya sedang nanggung. Kalau misalkan teman-teman ada yang tanya, Indi bisa mantul di angka berapa coach kalau mau kurangin posisi? Indi ini bisa berpotensi menguji angka support di 1695. Kita lihat dulu kalau nanti di 1695 ini dia berhasil mantul, bisa kurangin posisinya. Karena Indi ini juga mirip dengan saham-saham call yang lainnya, teman-teman. Dia breakdown dari MA20-nya dan membentuk beberapa gap gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman khawatir gimana prospek Indi, kalau misalkan nanti ada bantuan technical setelah dia menyentuh support di sekitar 1690 sampai 1700 yaitu MA50-nya, teman-teman bisa kurangin posisi dulu gitu. Kalau udah terlanjur rugi cukup dalam. Oke, terus ada teman-teman yang mungkin tanya nih, saham kan gimana coach? Udah naik beberapa hari nih. Hari ini bahkan naiknya bagus banget nih, cakep banget candle-nya. Saham Friend ini secara teknikal bagus teman-teman. Dia mantul dengan candle yang naik 5 hari berturut-turut. Terus untuk resisten terdekat gimana coach? Kalau saham Friend ini resisten terdekatnya sekarang ada di sekitar 112, yaitu di MA50. Terus di dekat-dekat itu juga ada horizontal line bekas high dia di 30 September itu di sekitar 114. Jadi kalau teman-teman mau profit taking, udah punya saham Friend, di sekitar range berapa coach kalau misalkan resistennya? Di sekitar 113 sampai 114 gitu teman-teman. Tapi nanti kalau misalkan lanjut naik gimana? Lanjut naik ya silakan di hold teman-teman. Tapi waspada juga karena udah naiknya cukup tinggi dan juga udah beberapa hari berturut-turut, biasanya akan ada koreksi dulu. Oke, teman-teman mungkin ada yang tanya beberapa saham. Mungkin ada yang pernah investasi waktu itu di saham KF karena waktu itu ada COVID waktu awal-awal. Terus belum tahu gimana coach kapan bisa naik nih KF-nya. KF saat ini sedang sideways, teman-teman. Dan saham-saham seperti KF, IRA, INAF memang hanya dimanfaatkan momentum tradingnya aja. Jadi jangan sampai telat exit dan juga jangan sampai malah nyangkut terbawa sideways karena seperti ini kalau misalkan tidur juga kita nggak bisa prediksi kapan bisa bangun lagi, aktif lagi gitu. Paling menunggu sentimen-sentimen selanjutnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada peluang untuk exit, dikasih kesempatan untuk exit, mending exit dulu. Nanti kita invest ke atau trading ke saham-saham lain yang mungkin lebih potensial gitu. Jadi kita bisa balikin modal kita lewat saham-saham lain yang lebih potensial gitu. Oke, ada teman-teman yang mungkin tanya MLPL gimana coach, kemarin sempat naik cukup tinggi kok hari ini dia lanjut naik tapi masih tertahan resistance, apakah masih bisa layak di hold? Terus kalau misalkan saya nyangkut di atas gimana nih? MLPL kan juga membentuk banyak gap, apakah akan berpeluang dia tertutup gapnya? Untuk MLPL sendiri saat ini mungkin belum terkonfirmasi dia reversal, tapi udah ada tanda-tanda perbaikan tren. Kenapa bisa dibilang tanda-tanda perbaikan tren? Karena MLPL ini setelah dia turun cukup dalam, lalu ada pernah membentuk sideways, lalu 2 hari terakhir ini ada candle hijau yang
dengan volume yang cukup solid. Nah, candle hijau dengan volume yang cukup solid ini bisa jadi salah satu indikator positif, teman-teman. Tapi sayangnya hari ini masih tertahan MA20-nya. Kalau teman-teman udah terlanjur nyangkut di atas, apakah aku exit sekarang kok sebelum nanti turun lagi, apa malah tunggu dia sampai bisa breakout MA20? Lebih baik kalau misalkan teman-teman siap exit, kurangi posisi dulu sementara, kurangi posisi dulu. Nanti kalau misalkan kita sisakan sebagian, kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout, setidaknya kita loss-nya nggak terlalu dalam ya. Tapi kalau misalkan dia ternyata hanya sampai MA20 lalu lanjut turun lebih dalam, kita juga nggak nyesel gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada manfaat, ada pantulan kayak gini, manfaatkan untuk exit dulu kalau teman-teman udah terlanjur loss gitu. Terus untuk pertanyaan lainnya, oh iya, saya ingin sampaikan juga kalau saham-saham tipikal seperti MLPL ini teman-teman perlu hati-hati karena kalau dia turun, sekalinya turun ARB berjilid. Nah, itu teman-teman harus waspada, hati-hati. Bahkan mungkin kalau trading kayak gini, jangan sampai ditinggal terlalu lama di portofolio tanpa pantauan. Jadi seenggaknya kalau teman-teman trading MLPL atau saham-saham jenis ini, ada automatical stop loss atau automatical taking profit-nya gitu. Atau sebisa mungkin teman-teman harus pantau seenggaknya 1 kali sehari gitu teman-teman. Jangan sampai nanti buka-buka, waduh saya beli di 560, kok tiba-tiba udah 300 aja kok. Nanti kaget deh. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Terus mungkin ada pertanyaan, ERAA gimana coach? ERAA hari ini cukup cakep ya teman-teman. Era Jaya Swasembada. Era ini ada sentimen apa sih coach? Kok bagus? Era ini sentimennya terkait iPhone karena kan dia sebagai salah satu perusahaan yang bisnisnya itu di bidang jual beli ponsel seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman tahu Era Phone, lalu ada iBox seperti itu. Nah itu salah satu anak perusahaan dari Era sendiri. Nah Era gimana prospeknya coach? Era ini saat ini sedang terkena efek positif daripada launching iPhone 13. Karena iPhone 13 ini biasanya banyak diburu, bahkan pre-ordernya udah dibuka di Indonesia. Jadi nggak heran kalau Era ini cukup rally-nya cukup kencang, terus secara volume juga bagus. Volumenya candle naik, volume juga naik kalau secara teknikal di chart daily. Itu berarti tandanya gimana coach? Tandanya bagus, dia bisa berpeluang kemana? Untuk resistance paling dekat dia di sekitar 665, disclaimer on juga. Nanti kalau 665 bisa breakout, dia berpeluang kemana coach? Di sekitar 675 sampai 700-an teman-teman. Jadi teman-teman yang udah punya ERAA, mungkin kemarin udah sempat buy on weakness, mau tanya TP di berapa, bisa perhatikan area-area tersebut buat rambu-rambu nih teman-teman. Nanti kalau misalkan ada aksi taking profit, teman-teman bisa ikut. Gitu. Di sekitar 665 tadi sampai sekitar 670-an, 675. Gitu. Lalu mungkin ada teman-teman yang bertanya tentang HMSP. HMSP gimana coach? Ini kan termasuk saham yang mungkin big caps. Apakah bisa dikoreksi terkait dengan persiapan window dressing atau penutupan tahun? Untuk HMSP sendiri sebenarnya cukup riskan. Kenapa dibilang cukup riskan? Karena HMSP ini sebenarnya cukup bergantung dengan kejelasan cukai rokok antara naik atau tidak. Karena cukai rokok sendiri itu memakan sekitar 60-70% margin per unit dari perusahaan rokok itu, teman-teman. Jadi nggak heran kenapa harga saham rokok atau harga rokok itu juga sensitif terhadap cukai rokoknya gitu. Jadi kalau misalkan HMSP gimana coach, layak untuk dikoreksi nggak? Karena dia big cap juga, dia blue chip juga mungkin. Untuk HMSP sebaiknya teman-teman watch aja. Kalau misalkan teman-teman udah terlanjur punya dan hari ini koreksi cukup beberapa hari terakhir, 5 hari terakhir koreksi cukup dalam, teman-teman bisa tunggu pantulannya di sampai ke sekitar 1080-an. Karena ini masih tertahan MA50-nya, jadi ada peluang dia bisa menguji 100 di sekitar 1080-an. Gitu, kalau misalkan mau kurangi posisi. Tapi kalau yang belum entry, sebaiknya jangan dulu, karena HMSP ini masih antara ya atau tidak terkait kenaikan cukai rokok
Lalu kalau misalkan ada saham-saham lain yang memang lebih safe dan juga lebih potensial, kenapa nggak pilih saham lain aja gitu teman-teman. Mungkin tadi ada ICBP, ada INDL, lalu ada saham ASII, nah teman-teman bisa lebih watch itu, atau saham banking juga bisa. Gitu. Terus ada yang bertanya, Sido gimana Coach Sido? Sido tuh kalau misalkan lagi rally tinggi ya Coach, tapi kalau misalkan bubuk lama. Sido ini kalau secara teknikal kemarin dia sempat breakout di tanggal 19 Oktober itu candlenya bagus banget dan volumenya juga tinggi banget. Nah, terus peluang dia gimana nih Coach? Karena kan kok malah agak turun-turun. Sido ini berpeluang dia akan sideways dulu teman-teman, karena kan naiknya juga udah cukup tinggi setelah dia istirahat cukup lama. Jadi kalau teman-teman udah punya gimana Coach? Kalau misalkan takut terbawa sideways, boleh kurangi posisi. Tapi kalau misalkan teman-teman ini termasuk dividend player atau dividend hunter, bisa memanfaatkan pembelian kemarin untuk di hold dan untuk dinikmati dividennya. Karena Sido ini juga salah satu dividen saham-saham bagi dividen hunter atau dividen player. Jadi dia rutin membagikan dividen. Itu teman-teman. Terus mungkin ada yang tanya lagi nih tentang beberapa emiten terkait properti gimana Coach? Properti itu ada SMRA, BSDE, CTRA, itu yang begitu, terus ada Tewon juga. Untuk properti hari ini dia masih cukup sideways, belum bergerak kemana-mana. SMRA sendiri masih berada di range sideways-nya dia dan masih tertahan resisten dia. Gitu. Jadi untuk sementara gimana view-nya Coach? Sementara dia masih akan terpulang sideways. Gitu. Terus untuk BSDE gimana temennya? BSDE ini malah secara teknikal hari ini dia cukup bagus. Cuman kenaikan dia hari ini volumenya cukup kecil teman-teman. Jadi kalau misalkan volumenya cukup kecil ini, walaupun candle-nya bagus, ada peluang dia besok Senin akan tetap sideways dulu gitu. Karena dia kemarin waktu tanggal 27 September sampai 4 Oktober itu udah naik cukup signifikan juga. Terus dia istirahat sejenak, lalu di tanggal 12 Oktober sampai 18 Oktober dia lanjut rally lagi. Nah ini sekarang ada koreksi dulu. Normal nggak Coach koreksinya ini? Koreksinya masih cukup normal teman-teman. Karena masih tertahan support dia di 1080 sampai 1090-an gitu. Jadi kalau yang punya masih boleh hold apa enggak? Masih boleh hold. Kalau belum punya, mau beli sekarang ideal apa enggak, kita wait and see dulu aja, teman-teman. Karena akan selalu ada peluang di market juga. Lalu untuk terakhir tadi ada SMRA, BSDE, CTRA. Ciputra gimana, Pak? Ciputra malahan hari ini dia sideways juga. Dia mirip-mirip sama SMRA. Dia masih tertahan support di 1070-an. Kalau misalkan mau beli sekarang, boleh apa enggak, Coach? Sebenarnya area-area sekarang, kalau misalkan dia berhasil mantul dari supportnya ini, bagus untuk entry. Tapi kalau misalkan ternyata nanti breakdown, ya jadi nggak bagus, teman-teman. Jadi wait and see dulu aja, lihat gimana Senin. Gitu. Kita juga akan infokan di real time-nya. Jadi teman-teman juga, bagi yang pengen dapat rekomendasi saham secara real time saat market jam open, bisa langsung eksekusi jual beli, bisa juga join VIP member Mtrade di mtrade.id, lalu klik tanda WhatsApp, lalu bisa terhubung dengan kita untuk mendapatkan akses VIP-nya. Gitu. Terus di sana kita bisa dapat apa lagi Coach selain rekomendasi stock picks? Kita juga bisa tanya jawab saham secara personalized, jadi teman-teman bisa dengan leluasa tanya jawab saham ke kita, konsultasi portofolio juga boleh, lalu misalkan ada pertanyaan terkait dengan Coach, saya punya saham ini, misalkan saya nyangkut di saham bank digital ini, terus sekarang saham ini mau red issue, apakah saya harus subscribe red issue-nya apa enggak? Apakah red issue ini worth it apa enggak untuk diikuti? Teman-teman bisa tanyakan juga di sana. Itu teman-teman. Terus mungkin pertanyaan terakhir, sebelum mungkin teman-teman mau maghrib kan ya teman-teman, udah mau maghrib juga. Pertanyaan terakhir mungkin ada ASUS dan Excel gimana? Oke, kita coba ke ASUS ya, adjust atau is hardware. Untuk is hardware sendiri saat ini sedang sideways, dia tertahan support di sekitar 1400 sampai 1410.
untuk view jangka pendek gimana, dia berpotensi menguat sampai ke sekitar 1475. Kalau teman-teman yang udah punya barang bisa hold dulu sampai nanti 1475 bisa bikin profit. Kalau belum punya, kita tunggu Senin. Kalau Senin ternyata bisa mengantuk dengan candle yang cukup bagus, volumenya juga mendukung, kita bisa entry untuk ACES gitu. Lalu Excel gimana, Coach? Untuk Excel hari ini bagus, candle-nya cukup bagus karena setelah kemarin dia agak breakdown dari MA20, dia berhasil agak menguat lagi. Nah, kita tinggal lihat nanti candle Senin gimana, apakah lanjut menguat apa enggak. Karena ada potensi Excel ini sideways juga. Tapi kalau dilihat dari candle hari ini, dia masih berpotensi melanjutkan penguatannya. Kalau entry di harga sekarang masih oke nggak, Coach? Masih oke, tapi kita lihat dulu dari Senin gimana ya, teman-teman. Gitu. Karena kalau misalkan teman-teman mau tanya boleh entry apa enggak, itu kita harus lihat dulu real market real time-nya gimana. Gitu. Baru kita bisa kasih rekomendasi yang objektif dan juga akurat gitu, mendekati akurat gitu, teman-teman. Oke, karena udah hampir maghrib juga, kita stop di sini dulu sharing-sharingnya. Makasih teman-teman yang udah join. Untuk yang ingin tanya lebih lengkap tentang saham, ingin ikut morning briefing kita, day briefing kita, mau tanya-tanya langsung, gimana coach mau dibimbing secara teknikal gimana, bisa langsung download aplikasi Mtrade, lalu join as VIP member Mtrade, lalu kita akan sebisa mungkin bimbing teman-teman secara intensif, dan Mtrade tidak menjanjikan keuntungan, Mtrade juga bisa rugi teman-teman, jadi manage ekspektasi kita masing-masing. Mtrade di sini ngajarin teman-teman untuk bisa belajar survive di pasar modal. Gitu. Sekian teman-teman, selamat sore, dan semoga cuan di pasar modal. Bye-bye.